Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube ini, Medan Cube, tempat kita bisa belajar CNC, 3D design, dan juga proses 3D pembuatan 3D model. Oke, di hari ini aku mau melanjutkan serial kita belajar Fusion 360, ya kan? Kemarin kita sudah bahas tentang pembuatan proses atau fungsi extrude, revolve, swipe, dan loft gitu. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan yang hari ini masih nonton video kali ini, ya kan. Terima kasih atas supportnya yang sudah like dan subscribe. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang baru bergabung di video kali ini. Selamat bergabung, ya kan. Silahkan nonton video-video yang sebelumnya, ya kan, agar teman-teman paham penjelasan tentang Fusion dari basicnya. Karena di video kali ini kita sudah masuk ke bagian yang tentang fungsi. Jadi di video sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sketch, ya kan, yang lebih awal, yang lebih basic gitu. Oke, kali ini aku mau bahas tentang yang namanya rectangle pattern. Oke, khususnya hari ini aku mau bahas yang namanya rectangular pattern. Oke, jadi di rectangular pattern ini adalah fungsi yang rectangular pattern adalah fungsi untuk membuat objek kita itu menjadi lebih banyak atau menduplikasi namun mengikuti arah dari sebuah pad gitu. Oke, untuk membuat sebuah rectangular pattern, oke, fungsinya itu ada di bagian sini create. Teman-teman bisa sini atau di sini sudah ada, ya kan? Oke, kalau teman-teman di tempat teman-teman nggak ada ini, bisa klik di sini create. Oke, lalu selanjutnya dia ada di bagian pattern. Ini dia. Oke, untuk pattern sebenarnya ada tiga, ada rectangular pattern, ya kan, yang mana si objek apa namanya terduplikat searah dengan garis lurus. Oke, lalu yang kedua ada namanya circular pattern, yang mana sebuah objek terduplikat melingkari sebuah center gitu. Oke, nanti kita bahas yang lain ini ada circular pattern, ada juga pattern on pad. Jadi hari ini kita khusus mau bahas tentang rectangular pattern. Oke, kita klik aja teman-teman di sini rectangular pattern. Kita klik. Oke, ketika kita klik nanti akan muncul sebuah box seperti ini. Oke, lalu selanjutnya kita pilih tipenya. Di sini sama aja tadi. Di sini ada circular pattern, ini ada pattern on pad. Yang mana nanti ini akan kita jelaskan, akan aku jelaskan di video yang selanjutnya. Hari ini kita khusus bahas tentang rectangular pattern. Ini dia. Oke, tipenya ini rectangular pattern. Oke, lalu selanjutnya ada object type. Artinya ini adalah tipe objek yang ingin kita rektangularkan. Kalau kita klik di sini, ada 4 jenis. Ada bodies, ya kan? Bodies itu ya seperti ini. Oke, yang seperti ini. Lalu selanjutnya ada face namanya. Face itu adalah seperti yang di atas ini. Lingkaran ini adalah face. Atau bentuk kotak seperti ini adalah face. Oke. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya features. Features ini adalah fungsi. Jadi selain kita bisa merektangularkan sebuah objek atau sebuah model, ya kan, kita juga bisa merektangularkan, ya kan, sebuah fungsi gitu. Oke, nanti aku jelasin. Jadi hari ini kita jelaskan satu-satu tentang bodies. Oke, jadi bodies kita pakai bodies dulu. Lalu selanjutnya di sini ada objek. Objek di sini adalah objek yang ingin kita rectangular pattern kan. Oke, kita klik ini dia objeknya. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya axis. Kita disuruh untuk memilih sebuah axis. Oke, sebelum kita pilih kita klik terlebih dahulu di sini. Oke, lalu kita bisa pilih di mana axisnya. Hari ini aku belum buat axis yang aku buat sendiri, ya kan. Jadi langsung secara otomatis Fusion memberikan axis. Ini dia, kalau teman-teman bisa lihat. Ini aku hide dulu objeknya ya, bodinya. Oke, ini dia. Axis ini bisa dibilang sebuah pad atau arah, ya kan, arah dari arah yang ingin kita rectangular pattern kan.
Oke, kalau kita klik ini, maka kita akan merektangulurkan sebuah objek ke arah atas. Oke, kalau kita klik ini, maka kita akan merektangulurkan objek ke arah kanan. Gitu juga dengan yang ini, yang sumbu Y. Sumbu Y, ini dia. Oke, aku apa lagi? Oke, lalu selanjutnya, axis kita coba pilih yang ini. Oke, ini dia ya. Oke, maka akan muncul sebuah arah panah yang mana ini akan menjadi arah dari rectangular pattern kita. Oke, ini aku coba view view top biar teman-teman bisa lihat dengan jelas. Ini view top ya teman-teman. Oke, ketika kita klik satu buah axis tadi, maka secara otomatis Fusion akan memberikan arahnya menjadi dua, yang mana arah ini nanti akan menjadi siku gitu dia. Ini arah yang kita pilih kan tadi ini sumbu X, lalu selanjutnya Fusion memberikan arah lain lagi, opsional kalau kita ingin merektangulurkan ke arah ini gitu. Oke. Eh, atau atau teman-teman ingin menseleksi ini kan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita ingin merubahnya dari jadi sumbu X dan sumbu Z, tinggal klik aja sumbu Z-nya ini. Oke. Maka sekarang arah dari rectangle pattern kita itu sekarang sudah menjadi ke arah X dan Z. Oke, seperti ini. Oke, aku klik aja ini bagian yang tadi. Aku mau pakai X dan Y aja, ini dia. Oke. Lalu selanjutnya di sini distribution, artinya ini adalah tipe dari rectangular pattern kita. Oke, kita coba satu-satu ya teman-teman. Di sini ada dua, extend dan spacing. Oke, kalau aku tarik di sini, kan, aku tarik, maka akan muncul dua objek baru, kan, atau menjadi tiga sekarang. Aku sini, tiga objek baru. Lalu di sini ada sebuah nilai ini yang ada satuan milimeter, yang mana ini adalah jarak dari rectangular pattern kita. Oke, dan di sini ada sebuah quantity, artinya adalah jumlah objek yang ingin kita rectangular pattern kan. Oke, di sini kita pakai mode extend, artinya kalau kita buat di sini nilainya jadi 200, artinya jarak objek ini, ya kan, objek kita yang pertama dengan objek kita yang kedua ini adalah 200 mm. Hitungannya adalah dari titik ini ke titik ini adalah 200 mm. Itu kalau kita pakai extend. Oke. Oke, ini kalau kita ingin merektangularkan ke arah sumbu X. Kita bisa lakukan juga hal yang sama ke arah sumbu Y. Seperti ini, kita tarik aja. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa masukkan juga nilainya. Contoh sekarang kita masukkan nilai 150. Oke, atau 175. Oke, seperti ini. Ini pakai metode yang sama tadi, extend seperti ini. Oke, artinya dengan jarak 175 dan quantity 3, atau kita buat 4 biar beda, seperti ini. Oh, nggak bisa ya. Karena jaraknya, karena kita pakai metode extend. Karena tadi kan metode extend adalah jarak dari objek pertama ke objek terakhir adalah 175. Kalau kita tambahin jadi 200, sama aja nggak bisa. 250, ini dia. Oke, artinya sekarang jarak objek pertama ke objek yang terakhir ini adalah 250 dengan kuantitas 4. Itu ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu X itu adalah tadi ini kita klik lagi 200 dan jumlahnya ada 3. Atau kalau teman-teman ingin lihat datanya ada di sini. Axis 1 itu ini yang tadi kita klik pertama kali. Lalu dengan jarak 200 mm. Artinya tadi seperti yang aku bilang, jarak dari titik sini ke titik sini adalah 200 mm. Oke, lalu selanjutnya ada axis kedua. Ini dia, arahnya ke sini. Kita pakai jumlahnya ada 4, sekarang ada 4 ke arah axis Y. Ini teman-teman bisa lihat dengan jarak 250 mm. Artinya jarak dari objek ini ke objek yang terakhir adalah 250 mm. Oke, gitu dia ya. Kita coba oke kan. Oke, sekarang seperti ini hasilnya dari rectangular pattern kita tadi. Oke, teman-teman bisa lihat. Ini dia tadi ya. Kita ingin uji jaraknya tadi. Dari sini ke sini adalah 200.
kita bisa pakai inspect. Ini aku inspect, klik titik ini, lalu titik ini, titik ini, lalu titik ini. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang jaraknya adalah 200 mm karena yang kita pakai tadi adalah metode extend yang mana kita buat jaraknya 200 mm. Oke, lalu selanjutnya kita ingin coba pakai metode yang lain. Ada yang namanya metode spacing. Oke, ini aku edit, nggak apa-apa. Oke, ini aku pakai tampilan top lagi, ya kan? Lalu selanjutnya kita ganti metodenya sekarang jadi metode spacing. Oke, seperti ini. Di axis pertama, ya kan, kita coba masukkan adalah nilainya 100 atau 150. Oke, 150 dengan quantity adalah 4. Seperti ini. Oke. Lalu di axis kedua, oke, aku jelaskan dulu ya tentang spacing ini apa. Kalau tadi metode extend, jarak yang kita masukkan, nilai yang kita masukkan adalah nilai dari objek pertama ke objek terakhir. Oke. Tapi kalau pakai metode extend atau spacing, nilai yang kita masukkan di sini 150 ini adalah jarak dari objek pertama ke objek yang kedua. Ini dia. Oke, jadi 150 ini ya kan adalah jarak dari objek yang pertama ke objek yang kedua 150 mm. Oke. Lalu selanjutnya di aksis kedua kita bisa masukkan nilainya. Contohnya di sini kita buat nilainya 100. Oke. Lalu di sini 3. Oke. Artinya sekarang jarak objek pertama ke objek yang kedua adalah 100 mm dengan jumlah kuantitas yang kita masukkan adalah 3 gitu. Jadi gitu dia teman-teman penjelasannya tentang spacing ya. Oke, jadi jangan ini akan mempermudah teman-teman kalau ingin menduplikasi sebuah objek menjadi banyak ya kan. Bisa tapi metodenya dengan cara mengikuti arah dari sebuah eksis gitu. Oke, gitu kira-kira teman-teman ya. Lalu selanjutnya di sini ada yang namanya axis direction. Direction artinya kalau kita pakai directionnya one direction, artinya kita mengarahkan objek itu patternnya ke satu arah seperti ini, satu arah. Kalau kita buat patternnya itu menjadi direction yang menjadi simetrik, ya kan? Oke, seperti ini. Oke, artinya sekarang jarak yang kita pakai di sini adalah sini aku buat 5. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Maka sekarang nilai dari objek kita yang ini, ya kan, ini kan objek utama kita, oke, sekarang menjadi sebuah cerminan, jadi sebuah titik center, karena kita setting dia jadi 5, ya kan, ini ada 5 sekarang, kita fokus dulu ke sumbu X ya teman-teman, ini dia, kita buat 5 artinya ada 2 di sini, dan 2 di sini, oke, sekarang titik objek utama kita menjadi senternya gitu karena kita pakai nilai simetrik gitu deh. Simetrik itu kan artinya sama dengan senilai, jumlahnya sama ya kan, itu dia, atau mirror bisa juga sih dibilang mirror gitu. Oke, okay. Oke, kalau kita masukkan nilainya genap, maka dia akan cenderung jumlahnya lebih banyak ke arah yang kanan atau ke arah yang positif gitu dia. Tapi kalau kita masukkan nilainya 7 atau ganjil, maka nilai jumlah kanan dan kiri itu sama gitu ya. Oke, teman-teman. Sama juga dengan yang bagian ini sama aja ya. Jadi nggak usah pala bingung. Oke, kita coba klik OK. Oke, itu dia sekarang hasilnya. Jadi banyak objeknya teman-teman. Oke, sekarang kita mau pakai oke. Lalu itu tadi penjelasan tentang rectangular pattern, metode yang extend dan spacing. Oke. Nah, dengan objek kita pakai bodies. Sekarang kita mau pakai
yang namanya face, sama sama aja. Artinya kita merektangulkan sebuah face ya kan, dengan metode yang sama tadi. Artinya tinggal kita objek yang kita patternkan itu adalah bodies, namun sekarang face gitu. Lalu selanjutnya ada yang namanya features di sini teman-teman ya. Features adalah kita melakukan rectangular pattern, sebuah ya, fungsi gitu, fungsi lah bahasanya. Oke, di sini aku klik coba. Oke, lalu selanjutnya objek di sini adalah, oke, ini ada perintah yang namanya swipe ini tadi kan, swipe. Kalau teman-teman belum tahu ini swipe ini fungsinya, coba teman-teman lihat di video yang sebelum ini. Oke, nanti teman-teman bisa relate dengan penjelasan kali ini. Oke, jadi ini aku klik fungsi swipe di sini. Oke, yang mana fungsi swipe ini adalah seperti ini bentuk hasilnya ya teman-teman. Oke, atau dia menghasilkan objek yang ini dia objeknya. Oke, kalau teman-teman ini adalah objek, ini aku cancel dulu. Objek swap inilah dia. Ini adalah hasil dari objek swap. Oke, kita mau rektangularkan si swap, si fungsinya. Oke, ini dia. Oke, lalu sama aja kita pilih axisnya ini. Oke, lalu kita arahkan ke arah kanan dengan metode extend ya. Kita pakai di sini. Contoh aku buat 300. Oke, 300. Lalu di atasnya ada kita buatkan 250. Coba kita lihat. Oke, seperti ini. Atau 500. Seperti ini. Oke. Lalu kita klik OK. Sekarang teman-teman bisa lihat, ya kan? Teman-teman bisa lihat hasil dari rectangular pattern seperti ini. Jadi rectangular pattern itu bukan cuma sekedar bisa menduplikasi sebuah objek atau sebuah bodies, tapi kita juga bisa menduplikasi sebuah fungsi kan. Jadi di sini kan ada, ini kan namanya fungsi nih. Ini swap, ini revolve, ini extrude itu dia. Jadi tidak terpaku pada yang namanya objek. Jadi bukan cuma sekedar sebuah objek yang bisa kita rectangular pattern kan, namun sebuah fungsi pun juga bisa gitu. Oke, kira-kira gitu teman-teman ya. Oke, aku menunjukkan lagi sesuatu. Jadi tadi kan kita melakukan rectangular pattern dengan menggunakan axis yang disediakan oleh Fusion, atau axis ini dia, origin ini dia. Oke, ini kan memang bawaan dari Fusion. Nah, selain dari sini, kita juga bisa membuat sebuah axis yang kita buat sendiri. Contoh misalnya, kalau axis dari Fusion tadi arahnya kan cuma arah sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Contoh gimana kalau aku mau rectangular pattern kan ke arah sana, misalnya kan. Artinya aku harus buat sebuah axis yang mengarah ke sana. Oke, ini aku buat create sketch dengan plan-nya ini. Oke, lalu aku klik di sini sebuah garis, aku buat sebuah garis, bebas saja berapa panjangnya. Oke, aku coba untuk buatkan sudutnya itu 135. Oke, seperti ini. Lalu kita klik finish sketch. Oke, jadi aku mau rectangular pattern kan si objek ini ke arah sana. Kalau tadi kan ke arahnya kanan, kiri, depan, belakang, atau atas bawah gitu kan. Sekarang aku mau rectangular kan ke arah sana, ke arah axis ini. Oke, bodies. Lalu kita klik bodinya, objeknya ini. Lalu axis yang mau dipakai adalah ini. Oke, lalu kita pakai tampilan view top biar supaya lebih gampang. Ini dia. Teman-teman bisa lihat sekarang hasil dari patternnya mengikuti pad yang kita buat tadi gitu. Oke. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga ada tanda arah panah baru, yang mana arah panah baru ini adalah siku dengan line yang kita buat tadi atau axis yang kita buat tadi gitu. Jadi setelah kita klik sebuah axis, maka dia akan otomatis muncul sebuah arah baru yang mana itu siku terhadap line yang ini. Kalau kita tarik seperti ini. Oke. Jadi kira-kira mungkin seperti ini teman-teman ya. Mm-mm.
Oke, ini sama, ini kita pakai metode extend, kalau mau diganti pakai spacing juga boleh, gitu. Oke, oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan-kawan ya, masih karena masih cukup sederhana menurut aku ya kan, penjelasan tentang rectangular pattern ini sangat gampang dipahamin kan. Teman-teman bisa coba-coba sendiri fungsi rectangular pattern ini sendiri. Coba-coba terus-terus apa gimana cara kerjanya ya kan. Cuman secara dasar penjelasan tentang rectangular pattern ini seperti yang barusan aku jelaskan di video kali ini. Oke, mungkin sekian dulu video penjelasan tentang rectangular pattern kali ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang nonton sampai akhir video ya kan. Juga mohon maaf kalau masih ada kekurangan, kalau ada yang belum dapat dipahamin, kawan-kawan boleh tanyakan di kolom komentar ya kan, atau kita bisa nanti berdiskusi di sana. Eh, Sekali lagi aku terima kasih, mohon bantuannya untuk di like dan di subscribe ya kan. Juga bantu di share ke kawan-kawan lain yang hari ini juga sedang belajar modeling atau belajar dengan software Fusion 360 ini. Oke, sampai berjumpa di video yang selanjutnya, tutorial Fusion 360. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, sampai jumpa.